Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachahau, woyo cek sao, wodeming zesi, Nindi Armelia Putri, wocau Nindi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nindi Armelia Putri, biasa dipanggil Nindi. Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. NIM 21053168. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas UAS Project mata kuliah Bahasa Mandarin sesi 1268 nomor absen 37, yaitu menjelaskan materi modul 13 penerjemahan. Disimak ya. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja masuki ke materi pembelajaran kita, yaitu mengenai menerjemahkan atau fanyi. Nah, di dalam materi menerjemahkan terbagi lagi ke dalam 3 subbab pembahasan. Yang pertama ada hakikat penerjemahan, yang kedua ada kesepadanan dalam penerjemahan, dan yang ketiga ada metode penerjemahan. Baiklah, kita masuki ke materi yang pertama, yaitu hakikat penerjemahan. Nah, apa sih hakikat penerjemahan itu? Hakikat penerjemahan adalah suatu upaya mengungkapkan kembali pesan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam terjemahan, isi teks bahasa sasaran harus sama dengan isi bahasa sumber, atau bisa aja bentuknya berbeda namun maknanya harus tetap sama. Dengan demikian, makna atau pesan yang dimaksud dalam bahasa sumber dapat dipahami dan memiliki nilai yang sama dengan bahasa sasaran. Nah, dalam setiap penerjemahan, penerjemah harus lebih mengungkapkan makna atau pesan yang terdapat dalam teks bahasa sumber untuk dialihkan ke dalam bahasa sasaran. Definisi penerjemahan menurut Venuti adalah proses pengalihan teks bahasa sumber ke teks bahasa sasaran yang memerlukan kekuatan interpretasi penerjemahan. Nah, pengalihan makna dari bahasa sasaran untuk mendapatkan makna yang sepadan. Penerjemahan harus memiliki kemampuan interpretasi untuk menentukan padanan makna pada kata, frasa, klausa maupun tingkat kalimat. Nah, penerjemahan menurut Hatim dan Mundai merupakan proses pengalihan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran yang kemudian menghasilkan sebuah produk dari proses penerjemahan dalam bentuk teks terjemahan. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke subbab materi kedua, yaitu mengenai kesepadanan dalam penerjemahan. Nah, kesepadanan dalam penerjemahan merupakan peranan yang sangat penting dalam penerjemahan, karena kesepadanan mempengaruhi penerjemahan untuk memiliki keberterimaan. Makna atau pesan yang terkandung dalam bahasa sasaran idealnya sepadan dengan makna atau pesan yang terkandung dalam bahasa sumber. Untuk menghasilkan makna atau pesan yang sepadan, penerjemah harus memahami dan menyesuaikan pembaca atau pendengar teks bahasa sasaran. Nah, di dalam proses penerjemahan, agar teks bahasa sasaran dapat diterima, penerjemah diharapkan dapat mengungkapkan kembali pesan atau isi teks dengan tidak menyimpang dari apa yang diungkapkan di dalam teks bahasa sumber. Oleh karena itu, dalam penerjemahan kesepadanan antara dua teks harus diutamakan. Menurut Becker, dia mengemukakan bahwasannya terdapat 5 jenis kesepadanan dalam penerjemahan. Yang pertama, itu ada kesepadanan tataran kata. Kesepadanan tataran kata adalah kesepadanan yang terjadi pada penerjemahan kata dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Yang kedua, kesepadanan di atas tataran kata adalah kesepadanan dalam penerjemahan idiom dan kolokasi dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Yang ketiga, itu ada kesepadanan gramatikal. Kesepadanan gramatikal adalah kesepadanan yang mengacu pada diversifikasi kategori gramatikal antar bahasa. Yang keempat, ada kesepadanan tekstual.
Nah, kesepadanan tekstual itu adalah kesepadanan yang mencakup tema, rema, kohesi, referensi, substitusi dan elipsis, konjungsi dan kohesi, leksikal antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Dan yang terakhir itu ada kesepadanan pragmatik, yaitu kesepadanan yang mencakup koherensi implikatur. Nah, setelah kita masuk ke materi kesepadanan dalam penerjemahan, kita lanjutkan ke subbab materi selanjutnya, yaitu metode penerjemahan. Selanjutnya yaitu mengenai metode penerjemahan. Menerjemahkan adalah proses reproduksi dalam bahasa sasaran, serta proses mencari padanan yang secara wajar paling mendekati pesan yang disampaikan oleh bahasa sumber. Salah satu cara untuk mendapatkan padanan yang paling mendekati dengan bahasa sasaran adalah dengan menggunakan metode penerjemahan. Metode dalam penerjemahan berkaitan dengan keseluruhan teks. Pemilihan metode dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, berorientasi pada bahasa sumber, dan prosedur penerjemahan untuk mendapatkan kesepadanan. Oke, baik, kita langsung saja masuki ke contoh metode penerjemahan kata per kata atau word by word translation. Yang pertama itu ada kai, suo, ti, yi, jian, ha, san, jian, dou, le, xin, reng, suo, li. Nah, artinya jika ditranslitkan secara satu persatu atau kata per kata yaitu mulai sekolah pertama hari, Hasan bertemu baru teman sekolah Livang. Nah, jika kita lihat artinya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu tidak menjadi satu kalimat yang benar. Nah, karena metode penerjemahan kata per kata ini membiarkan susunan kalimat itu tetap seperti teks bahasa sumber. Nah, jika kita terjemahkan ke dalam bahasa yang benar yaitu artinya hari pertama masuk sekolah, Hasan bertemu teman sekolah baru, Li Fang. Selanjutnya metode penerjemahan yang kedua. Nah, kita langsung saja masuki ke contoh dari metode penerjemahan setia. Chuan yen chua tian to lan hua ru nuan fang, yang artinya musim gugur telah tiba, kupindahkan anggrek ke ruang kaca. Setelah kita membahas metode yang kedua yaitu penerjemahan setia, kita lanjutkan ke metode yang ketiga. Yang ketiga yaitu metode penerjemahan kata per kata. Langsung saja kita masuki ke contoh dari penerapan metode penerjemahan kata per kata. Si wang hua kaizo, yang artinya harap bunga mekar pagi hari. Kata-kata dalam kalimat ini diterjemahkan sesuai kata per kata dalam bahasa sumber. Kata zao merupakan nomina yang menyatakan waktu. Dalam BSA seharusnya menjadi adverbal yang menegaskan jarak waktu antar kejadian yang akan dan sekarang. Sedangkan kata hua tidak perlu diterjemahkan karena kata hua itu artinya bunga karena konteks dalam kalimat BSU menjelaskan yang mekar adalah bunga. Nah, setelah kita mempelajari metode penerjemahan yang ketiga, yaitu penerjemahan kata per kata, kita akan melanjutkan ke metode yang keempat. Nah, metode penerjemahan yang keempat yaitu metode penerjemahan bebas. Langsung saja kita masuki ke contohnya. Hua yu bu ting hao, yao se ge qi ben shen tiao. Seng tiao ti yao qi bi yi yi de zu yong seng mu zhou xiang dong. De yin ji se tiang bu dong. Yi yi ye bu dong.
Kalimat ini diterjemahkan. Bahasa Mandarin baku mempunyai 4 nada yang berperan sebagai pembeda arti kata. Dalam bahasa Mandarin, sering muncul kata-kata yang sengmu dan yunmu-nya sama dan nada yang menjadi alat untuk membedakan bunyi dan arti. Bahasa Tionghoa baku mempunyai 4 nada yang bunyi dan arti. Setelah kita membahas metode penerjemahan yang keempat, yaitu metode penerjemahan bebas, kita akan lanjut ke metode penerjemahan yang terakhir. Yang kelima, metode penerjemahan harfiah. Langsung saja kita masuki ke contoh dari metode penerjemahan harfiah. Zai peng yao de sheng ri wan hui shang wang yung lun yu to li shi ti, yang artinya pada perayaan hari ulang tahun temannya, Wang Yunglong bertemu Siti. Nah, pada kalimat ini, hasil terjemahan konstruksi gramatika sudah diubah sedekat mungkin dengan padanan dalam BSA. Namun, kalimatnya masih diterjemahkan kata per kata. Nah, kata ini hingga kata ini merupakan frasa nomina yang diterjemahkan menurut gramatika BSA. Kata Shengri Wan Hui bertindak sebagai induk. Kata de bertindak sebagai partikel yang memiliki maknanya dalam bahasa Indonesia. Nah, baik, sekian pemaparan materi tentang penerjemahan. Saya Nindi Armelia Putri dengan NIM 21053168 pamit undur diri. Xie xie daja. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.